Breeding menggunakan sistem kandang koloni, kambing lebih sehat, pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian saat birahi dia akan kawin sendiri dan kemudian bunting sendiri. Nah, ini akan mempermudah kita sebagai peternak. Dan setelah nanti menjelang beranak kita pindahkan ke sekatan yang berbeda. Nah, di sekatan seperti inilah si induk akan membesarkan anaknya hingga menjelang penyapihan. Dan di usia kurang lebih di 2 bulan, kambing yang beranak ini nanti akan kita sapi. Tujuannya kenapa? Karena kalau disekat seperti ini, indukan fokus mengurus memberikan susunya kepada cempe, dan cempe bertumbuh pesat sesuai harapan yang kita miliki dan ini menguntungkan kita. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan mereview kandang koloni untuk breeding. Nah, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Baik teman-teman, apa sih pentingnya dan apa sih kelebihan kandang koloni untuk peternakan dengan sistem breeding? Yang pertama, jika teman-teman seorang pemula kalau ingin breeding, itu sebaiknya di koloni seperti ini. Koloni ini pertama, pembuatan kandangnya ini irit biaya, ya, hemat biaya, hemat dana. Yang kedua, keuntungannya adalah kambing yang sudah nyapi induk kita campurkan dia jadi satu seperti ini dalam satu sekatan, ya, dalam satu koloni. Dan satu koloni ini luas kandangnya itu 3 meter kali 6 meter. Nah, yang di koloni PE ini 6 kali 3. Yang di ujung sana itu yang ada orang di ujung sana itu 3 kali 6 juga. Jadi 3 kali 12 meter dijadikan 2. Nah, yang di sana itu yang koloni menjelang beranak, yang sebelah sini menjelang birahi. Jadi yang sebelah sini akan akan birahi, yang sebelah sana sudah bunting. Nah, begitu teman-teman. Kenapa dipisahkan seperti itu? Agar nanti kambing-kambing induk ini yang darah yang birahi ini fokus dengan kawinan dengan pejantan, begitu. Sementara di ujung sana yang sudah bunting itu fokus dengan kebuntingannya sehingga tidak saling bertumburan. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi keunggulannya itu. Nah, kelebihannya tuh apa? Kandang koloni seperti ini. Kelebihannya kita tidak repot mengawinkan setiap ada indukan yang birahi. Ya, pokoknya setelah disapih dari anakan, si betina masukkan ke dalam kandang koloni. Nanti dengan sendirinya dia akan birahi dan akan kawin dengan pejantan. Nah, seperti itu teman-teman. Karena pejantan itu akan mendeteksi mana yang birahi, dia tahu, begitu. Beda dengan peternaknya, begitu. Apalagi saat ini di kandang ini adalah populasinya 200 indukan. Dengan 200 indukan itu yang efektif yaitu dengan cara kandang koloni seperti ini, begitu. Dan teman-teman, yang harus diperhatikan adalah kalau memasukkan ke kandang koloni ini, indukan ataupun darah itu jangan yang masih dalam kondisi bawa anak, ya. Jangan yang kondisi bawa anak. Takutnya nanti indukannya lama untuk birahinya. Kemudian kalau untuk kambing darah sebaiknya yang usianya itu kurang lebih di 9 bulan. Kenapa harus 9 bulan? Biasanya darah yang di 9 bulan seperti ini itu sudah matang dalam produksinya, begitu teman-teman. Kalau di bawah 9 bulan kurang baik, kurang bagus untuk keturunannya. Itu secara ilmu kepeternakan. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau mau membuat kandang koloni, didesain sekalian dari awal. Selain hemat biaya, juga efektif buat kita sebagai peternak. Nah, gitu teman-teman.
Jadi kandang koloni ini nanti kawin sendiri, kemudian bunting sendiri. Setelah bunting kita pindah di kamar sebelah yang di ujung sana. Nah gitu. Dalam satu sekatan ini bisa 20 indukan dengan satu pejantan ya. Atau bisa satu pejantan untuk 30 indukan. Tidak apa-apa. Karena ini kan kawinnya nggak setiap hari ya, nggak setiap hari kawin. Hanya setiap ada yang birahi, nah dia baru dikawin. Kalau tidak ya tidak akan kawin setiap hari, sehingganya tidak akan merusak. Dan setelah diberi pejantan dan sudah kawin, nanti kalau sudah bunting, berikan pakan sesuai kebutuhan, terutama hijauan ya. Hijauan ini sangat cocok sekali untuk digunakan sebagai pakan breeding. Kenapa sih harus hijauan? Nah, kenapa harus hijauan ini? Teman-teman harus paham. Karena kita ini adalah breeding, maka yang diperbanyak adalah hijauan. Tujuannya untuk memproduksi air susu ya. Semakin banyak hijauan yang kita sajikan ke ternak kita, itu akan menghasilkan produksi susu yang bagus untuk cempenya nanti. Dan untuk masa birahi, untuk masa bunting, hijauan juga akan membentuk kesehatan pada janin yang dikandungnya. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau peternakan direncana, dikonsep dengan baik, hasilnya pun akan baik, akan maksimal. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian, jangan pernah salah memprogram peternakan, apalagi skala besar. Karena kalau tidak, yang dikhawatirkan ya akan menjadi kendala dalam peternakan kita. Dan yang paling mudah lagi dengan sistem kandang koloni seperti ini kita irit dengan pacek. Pacek satu saja bisa untuk mengawini 30 indukan gitu. Mungkin timbul pertanyaan, apa nggak capek, apa nggak rusak? Ya tidak akan rusak selama paceknya itu diberi pakan tambahan seperti suplemen, jamu-jamu. Jadi dalam satu kandang kita ini kita siapkan pacekan itu minimal 3. Ini pacekan semua ini. Persiapan untuk berikutnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi 200 ekor indukan di kandang ini memiliki 5 ekor pacek atau pejantan ya. Pacek itu adalah pejantan untuk siap kawin. Gitu teman-teman. Dan manakala kambing sudah bunting besar ya, bunting besar itu artinya bunting yang menjelang beranak, itu dimasukkan ke dalam sekatan seperti ini. Sekatannya itu 140 kali 1 meter luas dari sekatan untuk indukan yang siap beranak. Itu teman-teman. Jadi tidak terlalu sempit. Kalau terlalu sempit ya kasihan juga induknya, kasihan juga untuk cempenya begitu. Kalau terlalu lebar banyak makan tempat. Jadi kita harus paham gitu ya. Jadi 1 meter kali 140 cm itu ya untuk indukan yang menjelang bunting sampai beranak gitu. Menjelang beranak sampai beranak gitu ya maksudnya, bukan menjelang bunting. Begitu teman-teman. Dan yang paling saya anjurkan di sini untuk pakan ya, terutama ya, kadang-kadang kan pakan ini asal-asalan teman-teman nih, karena murah onggok lalu diberikan onggok semaunya, diberikan onggok saja tanpa ada campuran. Tapi kalau breeding memang harus rumput, usahakan rumput minimal 50% kebutuhan pakannya itu diberi rumput. Rumput itu hijauan ya, hijauan entah itu apa jenisnya. Jadi seperti itu. Dan kalau sudah beranak itu memang wajib ditempatkan seperti ini teman-teman ya. Ditempatkan seperti ini ya, itu tadi 1 meter kali 140 ukuran sekatannya atau ukuran ruangan ini. Jadi kambing itu
si induk ini fokus memberi susu pada anaknya ya, dan si anak ini fokus meminum susunya. Kalau sudah doyan makan, maka dia akan memakan makanan yang kita sajikan. Nah gitu. Rata-rata kalau indukan beranak ini ya, itu minta kawin di usia 2 bulan ya, di usia 2 bulan. Nah di usia 2 bulan ini nanti kita bisa sapih gitu. Karena kalau terlalu lama dia bawa anaknya tidak birahi-birahi, nanti produksi produksi cempe kita kelamaan gitu ya. Jadi usia lahir sampai di usia sapih itu usahakan 2 bulan. Nah seperti ini sudah waktunya disapih begitu teman-teman. Jadi kapan waktu yang nyapih itu yang tepat? Waktu nyapih yang tepat setelah usia 2 bulan lebih. Jadi standarnya di 2 bulan. Nah seperti ini udah waktu disapih gitu, sudah waktunya disapih ya. Nah nanti setelah penyapihan itu kita harus tahu dulu, saat kambing sudah mulai makan rumput, intinya sudah mulai makan pakan yang kita sajikan, disitulah kita sudah bisa menyapih kambing tersebut. Tuh teman-teman. Jadi jangan asal nyapih. Kalau belum doyan makan seperti ini kan masih kurang lebih 1 bulan 15 hari sampai 20 hari nih disapih ya nggak akan hidup gitu ya. Jadi seperti ini nih masih butuhnya susu isi induk, masih membutuhkan susu lebih banyak gitu. Jadi jangan disapih dulu. Jadi ciri-ciri kambing yang sudah layak disapih itu yang sudah doyan pakan yang kita sajikan. Dan kalau sudah disapih seperti ini ditempatkan di kandang koloni khusus yang seusia gitu. Nah ini kan seusia nih. Kalau ada perbedaan itu paling ya 20 hari sampai 1 bulan, perbedaan seperti itu. Nah, kalau selisihnya hanya 1 bulan, itu bisa dicampurkan dalam satu koloni seperti ini teman-teman. Gitu. Ya, jadi kalau sudah di 2 bulan ke atas bahkan sampai 3 bulan seperti ini kambing sudah mandiri, sudah doyan makan, sudah doyan air minum, air sumur biasa, jadi sudah tidak mengkhawatirkan gitu. Ini namanya kambing lepas sapih. Nah, kalau sudah lepas sapih seperti ini, induknya bisa dimasukkan ke dalam kandang koloni ya. Karena anakannya ini 2 bulan atau 3 bulan sudah bisa dimasukkan ke kandang koloni untuk indukan yang siap dikawinkan. Nah, ini ciri-ciri kambing yang siap di koloni untuk remaja. Ini yang remaja teman-teman ya. Tapi buat kalian yang paling penting adalah berapapun kambing yang dimiliki, yang dipelihara oleh teman-teman, yang paling penting adalah persiapan bang pakan. Nah, sejauh apa bang pakan yang kalian persiapkan, segitupun populasi bisa ditentukan. Nah, apa saja yang bisa dijadikan bang pakan? Daun singkong ya. Jadi batang singkong ataupun odot ini bagus untuk dijadikan pakan untuk kambing ya. Daun singkong nutrisinya bagus, odot juga nutrisinya bagus. Jadi kita kombinasikan. Jadi kalau kalian ingin beternak dengan skala besar itu memang jangan mengandalkan ngarit. Kalau 100 ekor ngarit yo ceklek tulang-tulang kita. Kemudian apa? Indigo vera ya. Nah, indigo vera ini bagus untuk breeding. Jadi kalau kalian ingin breeding, tanam dulu indigo vera seperti ini. Ini rekomendasi sekali buat kalian ya. Recommended untuk teman-teman yang breeding, karena indukan yang memakan indigo vera seperti ini air susunya pasti lancar. Gitu teman-teman. Jadi selain daun singkong, odot, lalu ada indigo vera ya. Indigo vera ini bagus sekali ditanam. Bibitnya juga banyak dan murah. Gitu ya. Jadi di Shopee juga ada, atau di link deskripsi produk itu di layar kaca juga ada yang jualan. Nah, itu bibit indigo vera seperti ini.
Jadi semakin banyak kombinasi jenis pakan yang teman-teman miliki itu akan menguntungkan teman-teman sendiri begitu. Lalu apa? Yang terakhir adalah pakcong. Nah, pakcong ini produktivitasnya tinggi sekali. Cuman dia agak keras ya. Ini kalau untuk penyajiannya harus dicacah halus ya. Kemudian kadar airnya harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi nanti kambingnya tidak cepat kenyang. Jadi lapar terus. Semoga bermanfaat.